radhiyallahu an yang akan dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama Al-Hinal Kiram Sahibul Fadilah wal Barakah Aba Kiai Haji Tubagus Al Mubarak. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma salli ala Muhammad bil barakah wal karamah Si Abdul Qadir Waliullah Bisabat Nabi Muhammad Biiznillah Warida Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Nabi mentarinya umat, engkaulah Nabi rembulannya umat, engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. engkaulah Nabi sayang ke umat, engkaulah Nabi cinta ke umat, engkaulah Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah. Allahumma salli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng jawabnya. Coba yang kenceng banget. Biar masalahnya tuh hilang semuanya. Biar penyakitnya hilang semuanya. Biar utangnya lunas. Lebih kenceng. Bicara soal utang lebih kenceng. Ternyata penderitaan kita sama. Sekali lagi jawab yang kompak, yang kenceng ya. Biar kelihatan jamaah manaqib itu sehat semuanya. Bebas dari corona semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabat nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Al ayah. Hadirin mukarramun yang tu bagus cintai dan tu bagus muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para imam-imam manaqib, asatid wal asatidah, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan mau'izatul hasanah. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Angning Dharma dari Muara Gembong, Kiai Abbas Suryadi dari Galian, Abi Kiai Suherman Haromain dari Pengarengan, dan juga imam-imam manaqib semua yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus seluruh saudaraku Jamiah Zikir Manaqib Al-Baghdadi yang pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan kumpul kembali secara berjamaah lewat zikir dan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Allahumma alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salawat serta salam tetap selalu kita aturkan kepada junjungan kita, Paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada detik malam hari ini syafaatnya baginda Rasul senantiasa Allah limpah curahkan buat kita semua yang kumpul malam hari ini. Dan juga tidak lupa semoga Allah berkenan melimpah curahkan syafaatnya baginda Rasul kepada keluarga kita, anak dan keturunan kita masing-masing. Allahumma. Saudaraku jamaah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi rahimakumullah, hanya satu kata yang patut kita utarakan pada malam hari ini, yaitu rasa syukur kepada Allah. Betul apa enggak? Karena tidak ada yang namanya badai yang tidak reda, tidak ada yang namanya topan yang tidak ada hentinya. Semua akan berlalu. Betul apa enggak? Seberat apapun permasalahan yang Allah berikan, serumit apapun persoalan yang Allah tentukan, semua pasti akan ada akhirnya. Begitu pula pandemik yang kita hadapi selama beberapa bulan ke belakang. Bukan cuma Indonesia, bahkan dunia menghadapi permasalahan yang sama, yaitu pandemik COVID-19. Betul apa enggak? Mudah-mudahan
awal kemarin Sabtu malam Minggu dibukanya Dzikir Manaqib Al-Baghdadi di Rengas Dengklok oleh guru kita Abake Haji Junaidi Al-Baghdadi. Itu adalah awal buat kita semuanya, awal buat Indonesia, awal buat dunia, semua terbebas dari corona. Amin. Allahumma. Walaupun kita semua adalah orang-orang yang sadar, orang-orang yang paham, karena setiap apa-apa yang Allah jadikan semua tidak ada yang sia-sia. Semua pasti akan ada hikmahnya, semua ada rahasianya. Namun saya dan jamaah mungkin bukan termasuk orang yang menemukan rahasia itu. Mudah-mudahan kita kebagian rahasia itu dari orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang Allah maksud dengan menurunkan corona ke muka bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk umat agar selalu ingat kepada Allah, taqarruban, agar kembali kesadaran bahwasanya manusia tidak punya daya dan upaya, tidak punya kuasa apa-apa. Sementara yang punya daya dan upaya, sementara yang punya kuasa hanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita terlalu lama sebagai manusia berada di dalam kelalaian kepada Allah, merasa mampu, merasa bisa, mampu menjaga kesehatan, mampu menjaga yang namanya pola kehidupan. Lalu Allah berikan satu buah hal kecil ke permukaan bumi ini, membuat seluruh dunia geger di mana-mana. Bahkan Jumatan juga tidak diadakan, pengajian-pengajian ditutup di sana sini. Ini kembali menyadarkan kita ternyata benar, yang akbar hanyalah Allah, yang hebat adalah Allah, yang kuasa adalah Allah. Manusia bukan apa-apa. Manusia tidak bisa apa-apa, manusia tidak mampu apa-apa. Yang bisa, yang kuasa dan yang mampu hanya Dia yang maha kuasa, yaitu Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat memetik pembelajaran yang sebentar ini, saudaraku. Di saat kita membutuhkan sesuatu, kita hanya lari kepada Allah. Di saat kita menginginkan sesuatu, kita hanya kembali kepada Allah. Walaupun banyak pemahaman yang Allah berikan kepada kita, ada kemampuan yang Allah titipkan kepada kita, kita harus kembali sadar ternyata apa-apa yang ada kepada kita semua adalah miliknya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dengan datangnya corona tambah bejatnya iman, tambah bejatnya keyakinan, naudzubillah summa naudzubillah. Apakah harus ada yang lebih besar lagi yang akan Allah turunkan? Kalau kita tidak sadar dengan yang seperti ini, tidak buru-buru kembali kepada Allah. Saudaraku, di zaman Nabi Musa alaihissalam pernah ada satu buah kejadian. Nabi Musa beserta dengan pasukannya yang dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun bersembunyi yang namanya di bukit-bukit. Namun di tengah-tengah persembunyiannya, Nabi Musa alaihissalam mengalami yang namanya sakit perut. Di saat Nabi Musa sakit perut, Nabi Musa langsung minta kepada Allah, ya Allah, saya dalam keadaan terjepit, dikejar oleh tentara musuh, tentaranya Fir'aun, kami sedang bersembunyi, namun tiba-tiba kok perut saya melilit, sangat sakit luar biasa. Lalu Allah memberikan jawaban kepada Musa, ya Musa, naiklah engkau ke atas bukit. Di atas bukit itu ada satu buah pepohonan, kamu ambil daunnya, kamu kunyah, maka itu akan menjadi obatmu dari sakit perutmu. Karena mendengar perintah Allah, Nabi Musa langsung berangkat ke atas bukit. Belum sampai kepada pohonnya, sakitnya langsung hilang, langsung sembuh dalam seketika. Lalu turun kembalilah Nabi Musa alaihissalam. Setelah turun kembali, berkumpul bersama dengan yang namanya umatnya Nabi Musa, tidak selang begitu lama melilit kembali perutnya, sakit kembali perutnya. Lalu setelah perutnya sakit lagi, dia tidak minta lagi kepada Allah, dia langsung naik ke bukit. Kenapa? Karena dia sudah tahu sakit perut obatnya daun di atas, daun di atas. Atas dasar apa dia tahu? Atas dasar firman-Nya Allah, perkataan Allah.
Ini sangat meyakinkan, ini Allah yang bilang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kamu naik ke atas bukit. Di atas bukit ada pohon. Kamu ambil daunnya, itu akan menjadi obat sakit perutmu." Allah yang bilang, saudara. Di saat pertama dia naik ke bukit, sakit pertama belum sampai ke pohon sudah sembuh. Tapi saat sakit kedua, saat dia melilit kembali sakit perutnya, dia naik lagi ke bukit. Lalu dia ambil yang namanya dedaunan itu, dia kunyah daunnya, 1 lembar dia kunyah, belum sembuh. Ambil 1 lembar lagi, belum sembuh. Ambil 1 lembar lagi, belum sembuh. Sampai beberapa lembar yang dihabiskan, dikunyah oleh Nabi Musa, tidak pula kunjung datang kesembuhan yang dia harapkan. Lalu bertanyalah di lubuk hati yang paling terdalam, "Ya Allah, bukankah ini adalah pemberitahuanmu atau resep dari Allah? Bukankah ini resepmu ya Allah? Di saat saya sakit perut engkau berkata, ya Musa, di atas bukit ada pohon. Kamu naiklah ke bukit, kamu ambil daunnya, itu akan menjadi obatmu. Ini kan resep darimu ya Allah. Kenapa ya Rob? Saya ambil daun, helai demi helai, selembar demi selembar, sekian banyak daun yang saya habiskan, tidak pula kunjung datang kesembuhan yang saya harapkan." Apa kata Allah? "Ya Musa, pertama kali engkau sakit, engkau datang kepadaku, engkau minta kepadaku, lalu aku berikan petunjuk kepadamu. Belum sampai ke pohon yang aku tunjuk, engkau sudah sembuh. Namun di saat sakit kedua, engkau melupakanku. Karena engkau sudah merasa tahu obatnya yaitu. Engkau merasa paham obatnya itu. Bahkan itu pun yang bilang langsung dari Allah. Itu pun tidak datang kunjung kesembuhan. Kenapa? Karena kita lalai kepada Allah. Karena Nabi Musa lalai kepada Allah, tidak datang pula kesembuhan atas dirinya. Maka oleh karena itu saudaraku, bukan corona yang menyebabkan kematian, bukan hutang yang menyebabkan kepusingan di dalam kehidupan, melainkan satu, kelalaian kita kepada Allah. Betul apa enggak? Jika kemacetan dalam usaha datang kepadamu bukan karena pesaingmu, ya maklum, namanya juga awal. Kalau kata orang Bolo udah lama kagak didoakan, ya wajar lah. Baru didoakan setengah doang udah mulai batuk. Usia mungkin. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah bisa bilang apa saja untuk kesembuhan, karena kesembuhan bukan dari obat, tapi kesembuhan milik Allah. Milik Allah. Kalau memang ada satu buah permasalahan dalam hidup, apapun itu, datang dulu ke Allah, minta dulu ke Allah. Jangan kita merasa tahu, merasa bisa, dan merasa mampu, sampai-sampai kita merasa tidak membutuhkan Allah. Maaf saudaraku, dalam hidup ini tidak ada tempat buat kita tidak membutuhkan Allah. Betul? Segala aspek kita hanya butuh Allah. Makanya jadi orang jangan sombong. Betul apa enggak? Jangan bertingkah. Jangan merasa kita tidak butuh dengan seseorang. Dalam mahligai rumah tangga kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Istri jangan sombong merasa dibutuhkan, suami juga jangan sombong merasa dibutuhkan. Karena suami dan istri satu sama lain saling membutuhkan. Itu dalam rumah tangga. Ini kadang-kadang merasa dibutuhkan, merasa cakep. Betul apa enggak? Merasa montok, merasa bahenol, mentang-mentang udah kenal salon. Betul. Semena-mena. Pagi-pagi lakinya minta kopi, melotot matanya. Lagian jadi sambar corona. Betul apa enggak? Tidak, saudaraku, kita adalah makhluk-makhluk lemah. Makhluk-makhluk lemah. Makanya karena sama-sama lemah, yuk kita berjamaah, yuk kita bergandeng tangan, biar menjadi satu kesatuan, maka akan terbentuk satu buah kekuatan. Betul apa enggak?
Rumah tangga yang bagus, suami merasa butuh istrinya, istrinya merasa butuh suaminya. Laki kadang-kadang belagu juga sih kadang-kadang. Lu kalau kagak lu kagak hidup lu. Emang lu Tuhan sama orang lu? Betul apa enggak? Betul? Di sini saudaraku, begitu juga sama kita dengan Allah. Allah mah gak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Maka jangan pernah merasa tidak membutuhkan Allah. Punya masalah, oh ringan masalah gini mah gue bisa nyelesain. Orang bakal selesai, Madi. Betul apa enggak? Kenapa? Nabi Musa sudah tahu obatnya itu. Sakit perut itu obatnya, pohon itu. Yang ngasih tahu siapa? Allah. Situ kan dan saya dikasih taunya bukan langsung dari Allah. Betul apa enggak? Kita tahu obat yang namanya pilek kadang-kadang beli di warung, ada Mixagrip, ada apa lagi? Ada Ultrapu, ada segala macam. Yang ngasih tahu Allah apa bukan? Bukan. Bukan. Pabrik obat. Betul apa enggak? Iklan yang ngasih tahu. Agak bakalan Tuhan ngomong sama situ. Bulan bin bulan flu ya. Iya ya Allah. Minum Mixagrip. Ini Tuhan iklannya mah. Betul enggak? Ini bukan Allah yang ngasih tahu, tapi kadang-kadang kita lupa ke Allah. Alhamdulillah udah mendingan sakit flu, udah mendingan kemarin di Mixagrip kan begitu kita. Betul apa enggak? Yang begini pengen doanya kabul. Kadang-kadang ngomong doa sekadar kabul, gimana mau kabul kenal Tuhan ya kagak. Betul apa enggak ya, Mak? Maka alhamdulillah ya Allah, pemerintahan Indonesia sudah membuka peluang kepada kita untuk kembali mengadakan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma tadi saya dengar kabar katanya di Polsek ada yang kena ya. Polisi di Polsek. Enggak tahu kenapaan. Kamu saya kagak mereksa. Kan baru katanya. Betul apa enggak? Kan katanya bukan Tuhan lagi yang ngomong. Betul apa enggak? Sudahlah, kita positive thinking saja udah. Prasangka baik kepada Allah. Kepada Allah tidak akan mencelakakan hambanya bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Amin. Bagi orang-orang yang dekat kepadanya. Amin. Umpamanya situ jagoan, pinter silat, pinter main senjata tajam, terus dekat sama orang ini, dilindungi nggak orang sebelahnya? Ayo, akrablah sama dia. Walaupun yang diakrabin ini nggak bisa apa-apa, tapi karena akrab mesti dilindungi. Ini orang baru, apalagi Allah. Makanya kan guru kita berpesan, apa katanya Abah? Jangan pernah lalai kepada Allah. Hendaknya selalu ingat kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Ya, situasi dan kondisi apapun jangan pernah lupa kepada Allah. Gak ada kepintaran mampu menyelesaikan masalah, gak ada. Gak ada. Kenapa? Banyak orang pinter pusing kok. Betul apa enggak? Yang pusing-pusing justru yang pinter, hadirin. Yang goblok orang pusing, orang pikirannya. Ayo taruhan. Yang bodoh-bodoh badannya juga bagus. Hidupnya adem ayam pinter, mikir kagak apa-apa. Pusing-pusing orang pinter. Apa yang dipikirin? Jamaah manaknya jarang mikir. Bisa gimana mikir, udah terlanjur imannya ke Allah. Amin. Amin. Apa yang semua pikir lagi? Ya Allah, hidup kita ketentuan Allah, jodoh ketentuan Allah, maut ketentuan Allah. Apa yang mau dipikirin? Hah? Betul apa enggak? Saya mikirin bagaimana masa depan. Lo masa depan situ pikirin siang malam, sudah ada garisan takdirnya dari Allah. Tinggal siapkan anak turunanmu untuk siap menerima kenyataan di hari depan. Itu baru hebat. Kasih kesiapan aja anak-anakku. Hidup ini tidak tergantung dari apa yang kita inginkan. Hidup ini bisa terjadi ataupun tidak terjadi dengan ketentuan Tuhan, bukan dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena hidup ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Ayo, yang maha hidup siapa? Allah. Maka siapkanlah hatimu, siapkanlah imanmu, siapkanlah ketawakalanmu untuk hari depan. Kamu yang sekolah yang rajin, tapi kamu harus siapkan iman di hadapanmu, harus siapkan ketawakalan di hadapanmu.
Kamu yang bisnislah dengan serius, tapi siapkan imanmu, siapkan ketawakalanmu. Apabila terjadi di hari depan yang tidak sesuai, engkau akan mengatakan dengan lantang, kau katakan Allah maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Kalau orang nggak punya iman, orang ngomong kayak begitu. Apa dia ngomong salah gua apa sih ya? Kayaknya ada yang jahilin terus, apa yang jahilin lo? Bang usaha kang cakwe. Pakai ngomong dijahilin, kayaknya ada yang guna-guna. Ora ada. Gak ada. Tuhan cuma lagi bercanda karena lu baru segitu doang dia udah sombong. Betul apa enggak? Orang kita hadirin jangan lagi punya Ferrari. Mohon maaf, punya Avanza butut ya, kadang-kadang kita udah ngagul mulu. Makanya jarang dijadiin orang kaya. Kenapa? Kata Allah, orang sanggup lu bawa kekayaan. Kalau emang kiong jangan dijadiin kura. Walaupun sama-sama punya tempurung. Kiong pindah kandang, make kandang kura-kura, akhirnya palanya orang kelihatan. Paham apa kagak? Paham. Artinya sudahlah, hidup nggak perlu macam-macam, nggak perlu neko-neko, cukup terima kenyataan, syukuri apa yang ada, relakan yang telah tiada, pasrahkan kepada Tuhan, maka hidup kita akan ringan dalam perjalanan. Rencana kadang udah macam-macam. Betul nggak? Ini begini, saya cuma senyum doang. Emang lu Tuhan? Ya kalau ngomong eblas. Tenang-tenang saja, betul apa enggak? Tapi keyakinan harus kita miliki. Amin. Amin. Allahumma. Kita harus yakin hari depan kita akan jadi orang-orang sukses. Amin. Anak turunan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Ini keyakinan. Betul apa enggak? Ini keyakinan. Tapi kita sudah siap dengan kenyataan. Kenapa? Karena hidup sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz akan terjadi. Apa rezekinya berapa? Ya. Pasangan hidupnya siapa? Tenang-tenang saja. Kebanyakan kita kecewa ini bukan lantaran ketentuan Allah, bukan. Allah selalu mentakdirkan kepada kita yang baik-baik dan yang bagus-bagus. Tapi kenapa? Kalau yang baik-baik Allah berikan banyak orang yang tidak terima, bukan Allah yang salah. Harapan kita yang salah. Keinginan kita yang salah. Betul apa enggak? Karena tidak terjadi sesuai harapan, akhirnya orang yang kecewa itu kan nggak terjadi sesuai harapan. Dia bisnis umpamanya. Ada nih motor mau dijual, lakuin tuh motor. Oh iya lakuin. Nanti kalau ada laku sekian, untungnya sekian. Dapatlah ceritanya untungnya 1 juta. Umpama nih dihitung-hitung sama dia, di motor belum kejual tapi dihitung duluan. Ini kalau laku 5 juta, ini dapat untung 1 juta nih. Tiba-tiba dijual lah. Betul apa enggak? Transaksi penjualan malam Sabtu. Pas saat mau pembayaran, itu jadwal pengajian pembukaan di Kampung Pulau. Bininya ngomong, bang, ntar pembukaan. Gue kayak tahu, cuman ini motor ada yang mau nawar. Betul apa enggak? Ya, tapi ini kan malam 1 pembukaan, sayang kalau kita nggak datang. Ya udah kita datang dah. Itu kagak jadi bisnis. Akhirnya di pengajian kan yang rundel. Betul apa enggak? Coba tadi kita ketemu mama yang dapat untung 1 juta, kan ngaji kita rada ademan baca la ilaha illallah kayak pasif. Pas pulang itu motor sudah terjual. Siapa yang jual? Temennya. Berapa keuntungannya? 1 juta. Dapat temennya? Dapat. Lalu yang tidak menjadi yang tidak dapat keuntungan, maka dia ada penyesalan. Kenapa? Karena dia punya harapan. Biasanya dalam rumah tangga juga sama. Harapan kita lah yang membuat kita kecewa. Keinginan kita lah yang membuat kita kecewa. Kita kadang punya keinginan terlalu tinggi. Nyari jodoh lah. Seperti Siti Aisyah. Punya bini mah kalau kayak bini Nabi enak. Elunya bukan Nabi. Betul apa enggak? Kau usah muluk-muluk. Gak usah ngarepin yang tinggi-tinggi. Asal udah bisa masak combro ya alhamdulillah. Betul apa enggak? Yang penting masak nasi agak gosong. Ya. Yang penting dia kenal mana cabai mana bawang.
Bukannya kamu tahu bahwa yang Siti Aisyah apabila suaminya datang, ya kan, Rasul datang langsung ditunggu di depan pintu, ada keringatnya langsung dilap. Kita pengen punya begini-begini, sebekasur ada. Ini bisa jadi bujang lapuk, saudara. Betul apa enggak? Jika kau ingin mencari pasangan yang sempurna, alamat kamu jomblo seumur hidup. Nah yaudah, mau nyari teman yang sempurna, alamat kita nggak bakal punya teman di dalam kehidupan. Memang isinya manusia, ada salah, ada hilaf, ada lupa. Wajar-wajar saja udah. Jadi yuk kita hidup normal. Karena kan masuki era new normal. Betul apa enggak? Sudah normal-normal sajalah, kita berkaca dengan diri kita. Kita ini siapa? Betul apa enggak? Maka akan sesuai yang kita dapatkan juga seperti apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan kenali riwayat-riwayat para nabi. Silakan kenali, baca. Biar tambah kecintaan, bukan menjadi studi banding. Betul apa enggak? Jangan jadi studi banding. Lu mah kalau gua pulang kagak ada sapaannya pisan, enggak kayak Siti Aisyah langsung ngelaporin enggak. Masih hidup kayak gini lu udah untung. Ya, jangan sampai jadi orang yang kecewa. Dengan cara apa? Minimalkan keinginan. Betul apa enggak? Standar-standar saja. Takut enggak kuat bawa. Kalau ngambil barang kebangetan banyak enggak kuat bawa, akhirnya tersiksa. Memang kemampuan kapasitasmu 50 kilo, jangan bawa 1 ton. Paham apa enggak? Bawalah 50 kilo sambil selawatan, kan enak tadi. Katanya Kiai Suherman kan gitu, sallallahu ala Muhammad, bawa 50 kilo. Bersyukur alhamdulillah. Kalau tiap hari 50 kilo, 50 kilo, 50 kilo, sebulan kemudian kamu bertambah nggak tenaganya? Bertambah nggak kekuatannya? Maka akan bertambah pula yang kamu bawa. Ini yang dibilang la in syakartum la azidanakum. Barang siapa syukur, nikmatnya ditambah oleh Allah. Tapi kalau kemampuan kapasitasmu bawa 50 kilo karena hawa nafsu besar, keinginan besar, langsung 5 ton dibawa. Nyampe kagak ringsek iya, ngedos 3 hadirin. Betul apa enggak? Kalau sudah ringsek, besoknya 1 kilo pun tidak akan bisa engkau bawa. Naudzubillah. Kemana larinya? Ini loh dalam kehidupan. Siapa sih orang yang kepengen hidup dalam kemelaratan? Ada apa enggak? Siapa sih orang yang kepengen hidup yang dilanda dengan hutang piutang? Enggak ada kok. Semua pengen hidup kecukupan. Betul? Rumah tangga harmonis, urusan lancar, keinginan tercapai. Ini keinginan yang sama setiap diri manusia. Namun terkadang kita lupa siapa yang bisa memberikan dari apa yang kita harapkan. Dia adalah Allah. Hanya Allah. Makanya kumpul-kumpul seperti ini penting. Hadir ke pengajian penting. Kiai yang mana juga terserah, yang penting cocok. Betul apa enggak? Jamaah manaqib tidak pernah mengkotak-kotakan. Jamaah manaqib tidak pernah memisah-misahkan. Kita semua adalah di bawah naungan yang sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu prinsip jamaah dzikir manaqib al-Baghdadi. Betul apa enggak? Maka kita bisa bergandengan tangan dengan siapapun. Kita bisa duduk bersama dengan siapapun. Jangan lagi dia seorang kiai ataupun ustadz yang preman, yang bajingan juga masih bisa kita duduk bersama, beribadah bersama, zikir bersama, doa bersama, karena kita semua adalah saudara. Apalagi masih satu kabupaten, sama-sama Bekasi, bahasanya pakai sama-sama ora, makannya sama-sama mindo. Betul apa enggak? Paling yang diributin warisan. Lo gue tahu banget. Keributan paling panjang itu. Betul apa enggak? Ini kita masih satu darah, sama-sama merah. Orang Bekasi nggak ada yang punya darah putih. Yang diiris merah semuanya. Maka oleh karena itu alhamdulillah atau bagus bersyukur malam hari ini perwakilan Aliansi Utara juga hadir malam hari ini, berikan tepuk tangan. Ketuanya hadir ya? Mana? Pak, di bawah. Pak Haji Sanusi, itu ketua Aliansi Utara, ya. Aliansi Utara. Biar jadi jamaah juga. Kan ormas juga udah banyak. Sampai ormas yang jelas sampai orang jelas gak ada jamaah manaqib.
Ada jamaah lagi yang punya ormas kartu anggota semua dimilikin. Ibas punya, FBR punya, orangnya dia juga. Ya namanya orang pendaftarannya nggak resmi, kemana masuknya boleh. Saatnya merah pakai baju merah, saatnya itu baju hitam. Yang penting kan cuma satu tujuannya, ilahi antama sudi. Itu yang terpenting. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin. Kupon jalan dulu ya. Saya ada rencana mau ngerapiin masjid atas tuh. Atasnya saya mau tutup biar bisa digunain. Mau nggak kupon jalan? Mau. Kan pembukaan. Betul apa enggak? Berapa bulan sih itu nggak sodako. Makanya makin macet baik usahanya. Semenjak corona saya ini usaha macet. Bukan corona bikin macet, sodako lu. Dah, jalan dulu ya. Ibadallah Rijalallah sunali ajlillah wa kunu aunanna lillah asanah dodi wadalillah alaga fi salatullah alasa fi salamullah bil muhidinil khalisna Bina balwahi ya Allah ya Allah wa ya Anjab wa ya Sahdat wa ya Ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah alaga fi salatullah alasa fi salamullah bil muhidin khalisna minal balwahi ya Allah sa'alnakum walizul farazawnakum wa bi amrin qasadnakum wasulu ajmakum lillah alaga fi salatullah alasa fi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah Rabbi bisadati tahaqqaq li syarati asadati bisyarati wa yasfu aqduna lillah alaga fi salatullah alasa fi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah kasfil huzli an aini warfil baini min baini wa dhamsil ghaibi wal aini bin nuril wajhi ya Allah alaga fi salatullah alasa fi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda zana wa man bil haqi aulana syafi'il halqi indallah alaga fi salatullah alasa fi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah bil barakah wal karamah syabdul qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah amin 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 ya Allah rabbal alamin. Jadi inti malam hari ini adalah semakin tambahnya hidup,
harus makin tambah dekat kepada Allah. Tambahnya permasalahan dalam hidup, tambahnya ingat kepada Allah. Tambahnya bisnis juga tambahnya ingat kepada Allah. Jangan sampai kehidupan ini melalaikan kita kepada Allah. Karena sehebat apapun kita di dalam hidup, pada akhirnya nanti kita pun akan kembali kepada Allah. Betul apa enggak? Apalagi yang akan kau banggakan di hadapan Allah? Merek mobil, apa klaster perumahan? Ya Allah, saya punya klaster loh, tipe 36, 36. Betul apa enggak? Saya punya mobil loh, merek mahal, nggak bisa, saudara. Jadi mudah-mudahan malam Sabtu di tempat ini dikuatkan keistiqomahannya. Amin. Rumah tangganya masing-masing selalu diberikan keharmonisan. Amin. Yang penting sama-sama saling menyadari, betul apa enggak? Jangan terlalu berani, betul? Jangan songong. Karena akhlak itu adalah ajaran utama di dalam satu buah agama. Kan tadi dibilang ya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jangan lupa, jangan karena lulusan lebih tinggi dari suaminya, jangan. Harus hormat. Anak juga sama ke orang tua, harus hormat. Nggak perlu tinggi-tinggi ngaji, yang penting punya akhlak lah. Situ pinter kitab segala macam tapi nggak punya akhlak buat apaan? Pinter ceramah kalau nggak punya akhlak buat apaan? Bener apa enggak? Ngajinya enak tapi nggak pinter dalam akhlak buat apaan? Nggak ada gunanya. Biar orang bodoh kalau berakhlak ini bisa dihargai oleh orang lain. Ya. Cantik kalau nggak berakhlak buat apaan? Yang enak tuh cantik berakhlak. Punya akhlak tapi kalau jelek mau kurang enak juga nih. Ini akhlaknya bagus banget, ini cuma kita lihat mukanya enak banget. Harus lengkap juga sebenarnya. Yang manusiawi. Kadang ngomong nggak apa-apa jelek penting berakhlak, orang bakalan. Ya, yang penting punya akhlak. Jelek cakep makan bukan dari fisik, saudaraku. Bukan, dari cinta. Orang kalau cinta mau bagaimana fisiknya tetap kelihatan sempurna. Kalau cinta. Orang kalau nggak cinta biar sempurna juga tetap dicari kekurangannya. Cakep sih cakep tapi jalannya orang resep. Kalau nggak ada cinta, tapi kalau cinta sempurna apa enggak? Sempurna. Apa sih yang nggak sempurna? Makanya cantik dan jelek atau ganteng ganteng dan jelek itu tergantung cinta. Seberapa besar sih cintanya? Itu doang. Biar lakinya hitam kalau emang bininya demen banget sama dia, tetap aja kelihatan ganteng. Nggak kelihatan hitamnya, kelihatan gagahnya. Saya mikir malah ada hitam pun gagahnya. Gitu. Pokok kesempurnaan mah di situ, bukan di fisik. Yang fisik-fisik itu nggak perlu menyerah. Kecantikan bukan dari fisik, hadirin. Fisik mah akan menua. Kan saya pernah bilang gini ya, cinta karena sesuatu maka akan hancur karena sesuatu. Kalau kamu mencintai orang itu lantaran kecantikannya, satu saat kecantikannya pudar, maka pudar pula cintamu. Kamu mencintainya karena perhatiannya. Saya cinta kepada dia karena dia sangat perhatian kepada saya. Pagi udah nanya, udah sarapan apa belum? Siang nanya, udah makan apa belum? Sore nanya, betul apa enggak? Udah mindo apa belum? Malam nanya, sehat apa enggak? Saya tertarik dengan dia karena perhatiannya. Iya, saat ada perhatiannya. Kalau sudah mulai hilang perhatiannya, maka demennya hilang. Betul apa enggak? Gue mah demen sama dia, emang dia mau usahanya bagus, lancar, kita minta apa kita dapet, besok usahanya bangkrut, maka hilang pula kecintaannya. Cinta yang paling bagus cinta karena Allah, karena memang Allah yang menentukan. Saya nggak tahu dia ada apanya, entah dia baik ataupun tidak, saya nggak tahu. Kenapa? Karena masa-masa pendekatan biasanya penuh dengan polesan. Belum keluar keasliannya, kentut dia masih dijaga.
PDKT? Iya. Enggak bakalan, Pak. Ada orang PDKT berani kentut di depan cowok. Betul apa enggak? Ditawarin makanan juga jarang mau, nolak. Belum makan. Sudah. Nasi goreng? Enggak. Martabak enggak usah, tak ngerepotin. Betul apa enggak? Mie tek-tek, enggak ah. PDKT. Coba punya anak 2. Berani kentut apa kagak? Berani apa enggak? Berani. Anak gede banget. Terus sama jajanan ditawarin, nolak apa kagak? Nambah. Martabak, iya kalau bisa 2 loyang sama emak sekalian. Udah kebongkar aslinya pelan-pelan. Jadi katakan, saya nggak tahu kamu baik atau tidak, saya nggak tahu kamu perhatian atau tidak, saya nggak tahu kamu akan menyayangi saya atau tidak. Yang penting saya dikehendaki oleh Allah untuk dekat kepada kamu, untuk cinta kepada kamu. Saya berani ijab kabul dengan kamu. Gitu. Perkara nanti biar yang nuntun Allah. Betul apa enggak? Yang penting nuntun Allah aja udah. Ya Allah, Engkau yang mendekatkan saya dengan dia, Engkau yang menjodohkan saya dengan dia, maka Engkau pula yang akan menjaga keharmonisannya. Amin. Allahumma amin. Kalau punya harapan di awal, yakin biasanya kecewa. Betul apa enggak? Ini kayaknya pendamping saya karena dia sangat perhatian, kemana-mana juga selalu menjaga. Iya, belum ada anak. Betul apa enggak? Dia mau sama orang tua dia sayang banget. Iya, orang PDKT. Besok mau belum tentu. Iyalah. Ayo udah taruhan. Betul apa enggak? Jadi saya taruhan. Enggak pakai ini mau bener dah, saya yakin banget, keyakinan lu luntur besok lagi juga. Makanya yang langgeng mah cintanya karena Allah. Yang harmonis mah rumah tangganya karena Allah. Karena Allah, ya Allah, Engkau yang menjadikan saya dengan dia. Terserah Engkau ya Allah. Engkau yang punya dia, Engkau. Itu aja. Allah yang punya dia adalah Allah. Jadi terserah settingan Allah. Kalau bahasanya Rasul, ilam takun alayya godlobun fala ubali. Apapun yang ingin kau kehendaki, kehendakilah ya Allah. Yang penting engkau jangan marah. Alhamdulillah. Jadi engkau mau ngasih ke saya yang bagaimana, saya mah terima ya Allah. Yang penting masih punya daripada orang pisan. Kabupaten Adil orang dapat loh. Allah lagi begak lihat lo. Kabupaten Adil dikasih ini, dikasih yang ini, godek kasih ini godek. Lama-lama Allah ngomong, udah malaikat, jombloin aja seumur hidup. Kalau ini Allah udah ngangserongin berkali-kali. Bisnis juga sama, usaha juga sama, kerja juga sama. Coba orang yang kerja pala pilih pekerjaan butut-butut yang nganggur apa enggak? Nganggur. Kerja ini capek banget Yang ini jauh banget jaraknya. Yang ini bosnya galak. Udah kerja yang mana yang enak? Yang enak mah nganggur, ngomelin kagak, jam kerja kagak, lemburan kagak, nganggur ngorok. Setelah ngorok engkau berhayal di dalam rumah masih jinggo. Andaikan di langit ada suara menuju satu dua cahaya, apa yang kau inginkan? Langsung jadi orang kaya saya. Nyengir bewekan. Apa 2 minggu gila? Betul apa enggak? Jadi sudahlah, hidup bagaimana Allah. Aja. Alhamdulillah saya dapat jodoh. Jodohnya mengerada begini ya nggak apa-apa udah. Alhamdulillah. Emang udah cetak kayak begini mau gimana? Loh, kamu nasehatin dong. Kalau nasehat mempan, mungkin bukan kita yang ngerubah, emaknya duluan. Emaknya kayak udah pada dedoeran. Kasih tahu, Neng, jangan begitu melaki mana? Iya. Neng, jangan begitu, tetap begitu lagi. Makanya kita sebagai laki-laki ya sudah, ini memang jodoh saya, istri juga sama. Emang itu udah jodoh saya, laki saya emang begitu. Wah lu merah sih, emang apa aja. 2 hari, 3 hari, dia pulang mau duit 13.000. Ada yang begitu ya. Sama mesra sama laki jauh, sama bini. Boro-boro ngerayu mah, manggil seenaknya. Ada yang begitu. Ada yang begitu.
Masih hidup orang, masih hidup. Mesra dikit ngapa? Sama bini orang ada mesranya pisan, seneng ngerongos wae. Nggak usah disebut, udah tahu. Ya udah ya, yuk kita langsung dikir. Ini gak usah malam-malam, karena ini pembukaan hari pertama, malam pertama kan begitu ya, belum begitu lancar. Iya. Yang penting intinya adalah satu, pandemik COVID-19 semoga menjadikan kita orang-orang yang tambah dekat kepada Allah. Amin. Menjadikan kita orang-orang yang tambah ingat kepada Allah. yang tambah butuh kepada Allah. Alhamdulillah. Itu aja. Itu pelajaran yang paling baik. Jadi pelajaran yang paling baik adalah setiap kejadian apapun menjadikan kamu tambahnya dekat kepada Allah. Jangan menjadikan kamu jauh dari Allah. Kabul hajat tambah jauh dari Allah, naudzubillah. Tambahnya pekerjaan menjauhkan kamu dari Allah, naudzubillah. Tambahnya harta menjauhkan kamu dari Allah. Wah, Fir'aun turunannya. Betul apa enggak? Betul. Jangan, tapi apapun kejadiannya, baik enak ataupun tidak enak, ini adalah sarana buat tambahnya dekat kepada Allah. Betul apa enggak? Tambahnya dekat kepada Allah, itulah hasil yang paling bagus. Betul apa enggak? Itu hasil yang paling bagus. Biar tambahnya ibadah, kalau nggak tambah dekat ke Allah buat apaan? Malah tambah dekat ke dirinya sendiri, tambah sombong, tambah angkuh, buat apaan? Tambah rajin ibadahnya, tambah rajin ke masjidnya, tapi sama tetangga aja nggak mau akur. Lah mana yang dekat dari Allah? Oh, saya mau dekat sama Allah, baru dekat sama Allah, mau saudara kagak akur. Terus saudara aja kagak akur, apalagi ke Tuhan. Betul apa enggak? Enggak bisa begitu. Hadirin Rasulullah, ke musuh-musuhnya aja deket. Saking deketnya, kalau musuhnya datang diterima. Nabi Yusuf juga sama mencontohkan kepada kita. Siapa orang pertama masuk ke dalam pintu rumahnya Nabi Yusuf? Saudara-saudara yang berhendak ingin membunuhnya. Itu Nabi Yusuf. Karena apa? Karena beliau orang yang dekat kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah. Tidak ada alasan buat kita membenci satu sama lain. Tidak ada alasan buat kita bermusuhan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita orang-orang yang punya cinta kepada Allah. Apa yang ada di langit dan bumi semua adalah ciptaan Allah. Kalau cinta kepada Allah, maka hargai ciptaannya, senangi ciptaannya sebagai wujud cinta kepada Tuhannya. Selawatan rajin. Jam 6 pagi udah selawatan di musola, kenceng banget, sama tetangga mau lemes banget. Ya lah. Ibu, ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa, balik makasih jangan makin masak, Bu, udah kita langsung ngaji. Laki mau bodoh mau lapar, mau kagak. Anak jangan makin mandi, Mbak, gembel kekek kenok. Yang penting ngaji. Saya kadang-kadang mikir, hadirin, ini salah gurunya apa salah muridnya? Padahal ngaji itu biar ngelayanin suami. Tujuannya ngaji nyari pengetahuan biar sayang kepada anak. Betul apa enggak? Lah kalau anak suami ditinggalin buat ngaji, saya mikir, hadirin. Nggak habis pikir, karena mikir nggak habis pikir, jadinya ogah mikir. Ngapain gua pikirin juga? Karena masih banyak yang perlu dipikirin. Karena banyak yang dipikirin, jadi nggak perlu mikir-mikir ke arah situ. Jadi orang mah jangan kebanyakan mikir, nanti rambut rotok, lama-lama habis. Maka oleh karena itu lebih baik kita pikir, ikutin bareng-bareng semuanya. Saya minum dulu, biar fokus dulu, yang sakit-sakit biar sembuh semuanya. Biar bebas semua dari corona, amin. Pokok orang yang berselimut dengan Allah selamat udah. Amin. Kebagian maskernya semuanya. Ya nggak kebagian ya takdir. Apalagi memang dapatnya segitu. Nanti kalau mau salaman saya siapin hand sanitizer. Apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Saya mau kasih patung tadinya, patung yang air itu ya. Yang patung di pinggir jalan yang bocah kecil ngencing.
Kan ada itu kan? Ada. Cuma nggak sempet, udah kesorean. Saya udah ngomong nanti cariin patung yang bocah kencing, taruh di samping panggung. Ngocor, gawanya kan ada gitu. Jadi kalau salah pun nanti di tangan yang penting mah. Nggak taunya Haji Carwanto bawa hand sanitizer gitu. Nanti nggak apa-apa lah kalau salaman, ambil dulu cerot, oles-olesin baru salaman. Cerot, oles-olesin baru salaman. Jorok pikirannya. Orang sanitizer nyengir. Ilok saya bunyinya cerit. Pelit atau sanitizer ini. Kalau cerit itu keluarnya sedikit. Kalau cerot itu keluarnya banyak. Robot habis. Ini bahasa Betawi loh hadirin. Betawi Bekasi. Nggak ada di kamus besar Indonesia. Berobot coba. Ada nggak kamusnya? Nggak ada. Nggak ada berobot. Orang kita mah minum gak nyeruput. Kali nyeruput nunggu adem dulu, nyeruput sedikit gitu. Ya itulah salah satu kelebihan warga Bekasi. Bahasanya memang kalau kita dengar pengen tawa. Ya namanya juga emang komunitas lenong. Ayo coba orang Bekasi pantasnya kan di lenong, bener bang ya? Apa sih di lenong? Ya udah ya, udah fokus semua ya. Lupakan semua masalah-masalah dalam hidupnya. Ya, yang tadi berantem mau ngaji lupain dulu. Biasa rumah tangga mah salah pahaman. Biasa yang penting jangan ngotot deh. Ini kadang-kadang ngasih tahu ngotot, ngapain ngotot? Ngapain mau gua ngapa? Lo ngapa? Jangan tonjok mukanya. Jangan begitu. Kalau salah udah dia ngomong, iya bang salah. Enak jangan makin apa? Ngapa? Dan mau ngapa? Ini kan orang Tambun begitu. Iya. Jangan begitu. Lo ngapa? Bener gak begitu lo lihatnya? Lo ngapa bu? Laki mau merawat banget, mau darah tinggi. Dia udah laki langsung isi perokokan, dia mesti ngomong baik. Wah, aku udah gawean orang biar seburat. Kamu ada terlalu gede, mau ngopi ada doyan. Akhirnya berantem. Ngapa? Lo ngapa? Nah, emang begitu adanya, saudaraku, betul apa enggak? Begitu adanya. Yakin saya semua juga mirip kayak begitu. Yo, ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, anta maksudi, waridoka, matlubi. Ilahi, a'tini, mahabbatak. Wa ma'rifatat. Allahumma tawasalna ruhana ila ruhi syekhina Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sayyidina Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. 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 Li ustadi astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim li ustadi 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 astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat astaghfirullah
hal adim lil muslimin wal muslimat astaghfirullah المسلمين والمسلمات استغفر الله اللازم للمسلمين 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 والمسلمات استغفر الله hal adim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah اللازم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله 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 اللازم للمؤمنين والمؤمنات astaghfirullah hal adim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah hal adim wa atubu ilaihi astaghfirullah وأتوب إليه أستغفر الله اللازم 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 وأتوب ilaihi innahu kana ghafara astaghfirullah إنه كان غفارا أستغفر الله اللازم إنه كان غفارا أستغفر الله اللازم إنه كان غفارا أستغفر الله اللازم innahu kana ghafara Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Bismillahirrahmanirrahim الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad, 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 ya hadiyu ya khabiru ya mubin ya ya alim ya khabir ya mubin ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadi alim ya khabir ya mubin ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya kafiyu ya ghaniyu ya fatahu ya rozak ya kafir ya ghani ya fatah ya rozak ya kafir ya ghani ya fatahu ya rozak ya kafir ya ghani ya fatah ya rozak ya kafir ya ghani ya fatahu ya rozak ya kafir ya ghani ya fatah ya rozak ya kafir ya ghani ya fatahu ya rozak ya kafir ya ghani ya fatah ya rozak Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tagmim bil khairi Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tagmim bil khairi Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi
bitamim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah, hayyu ya qayyum ya Allah, ya qayyum ya Allah, ya hayyu 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 ya qayyum ya Allah. Ya hayyu ya qayyum. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah rijalallah, Alisuna li ajlillah wa kunu aunanna lillah. Asanadadi fadlillah. هلك في صلاة الله، هلس في سلام الله، بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله. ويا الله ويا أنجاب ويا سهدات ويا أحباب، وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. هلك في صلاة الله، هلس في سلام الله، بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله. سألناكم ولزلفى رزقناكم، وفي أمر قصدناكم، وصلوا أجمعكم لله. هلك في صلاة الله، هلس في
salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah ya Rabbi bisadati tahaqaq li syarati asadati bisharati wa yasbu waqtuna lillah al-ghafi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah bikasfil huzbi an aini warfil baini min baini wadungsil kayfi wal aini bin nuril wajhi ya Allah al-ghafi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah sallallahu maulana ala man bil huda zana wa man bil haqi awlana syafi'il halqi indallah al-ghafi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah bil barakah wal karamah syabdul qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad bi'idznillah waridallah amin 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 ya Allah rabbal alamin nawaitu taqarruban afdal dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah illallah la ilaha 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 illallah Allah illallah لا إله إلا الله 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 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 Ala bahri syafa'a sayyidina habibina syafi'ina nabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ashabihi sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, sayyidina Ali radhiyallahu an bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Khususon ila hadrati Nabi Allah Hidir Nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa summa khususon datruhi silsilah Naqsyabandiyah Sayyidina Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an
wa azwaji wa muhibbi subarruhi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa Sayyid Junaidi Al-Baghdadi wa Sayyid Naqsyabandi wa Sayyid Sasadli wa Sasarani radhiyallahu an khususan datur ruhi Habib Abu Bakar bin Salim bin Jindan Habib Husain bin Abu Bakar Iswar Batang Jamil Habaib wa ilar ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa jami'il amir rasulin wa suhada wa solin wal ulamanin aminin wal malaikatil muqarrabin Sayyidina wa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, malaikat jasmani, malaikat rohani, malaikat rahmat, malaikat istiqomah, malaikat hafadhah, malaikat hamd aras bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Khususan datur ruhi jami'il auliya'il wali adim Sunan Wali Songo wa ilar ruhi Syekhina Kemal Khalil bin Latif Bangkalan Ki Abu Samsudin Batu Ampar Ida Manuri Batu Ampar bujuk Lantong bujuk Tumpeng bujuk Geger bujuk Socen bujuk Aing Mata Bindera Saud Ratu Sumenep Said Isut Langgo bujuk Madura Ki Jedin Kebun Nangka Ki Ilas Tukguluk Ki Majid Tabata Ki Hamid Banyuanyar Ki Bakir Banyuanyar Ki Bede Banyuanyar Ki Mukhlis Batu Ampar Jami'il Kiai Preke Batu Ampar wa ilar ruhi Sultan Hasanuddin Banten Syekh Imam Nai Banten Syekh Mulas Banten Ki Dimyati Syekh Abdul Muhyi Pabjan Jawa Barat Syekh Kuro Kerawang Al-Maghfurlah Ki Nur Ali Bekasi Ki Johari Ceger Ki Nawi Ceger Al-Fatah Ki Mukhlis wa ilar ruhi Syekhina Ye Hamid bin Ki Abdullah Pasuruan Ye Hasim As'ari Jombang Ki Soim Roni Jombang Ki Rentam Jombang Gusmi wa Gusud Ki Hafid Nagosare, Ki Umar Beringin, Ki Hoslan Subur Beringin, Ki Hanan Tanggul, Ki Mukhlas Bedadu, Ki Hasan Haji Baka, bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Khususan ila terruhi Ki Hasani Sidogiri, Ki Sidogiri, Ki Hasan Bergenggong, Ki Sen Genggong, Ki Taib Nyopote, Ki Juri Nyopote, Ki Abu Amar Pasuruan, Gus Nasir Pasuruan, Ki Mustafa Lekok Pasuruan, Bamarus Ali Lirboyo Kidiri Bamaksum Lasem Gusmi wa Gusud Habib Mukhdor Bondowoso Abdi Syekhan Habib Muhammad Ketapang Habib Hasim Bapaki Kaliboto Jami'il Habaib wa ilar ruhi Kiai Sidik Jember Ki Ahmad Sidik Jember Ki Mansur Sidik Jember Ki Abdul Halim Sidik Jember Abu Usman Jember Haja Umi Fatona Mirobisa, Umi Sofia, Umi Farijia wa ilar ruhi Aba Adikarto, Aba Aziz, Aba Badui, Aba Maktub khususon ila terruhi Mbah Nur Pemalang, Ki Mutasapat Blok Agung Banyuwangi, Datu Ibrahim Banyuwangi, Ki Ahmadu Syarif Sidik Limur, Nyi Zainab Nyi Juleha khususon datur ruhi Aba Sukri wa ilar ruhi Syekhina Ye Ma'ruf Sidik Jember Ki Abdul Dohiri Pasuruan Ki Aka Basuni Haris Cikande Kerawang Ki Ahmad Taib Pacing Kerawang Ki Disuke Harun Bekasi Ki Mugeni Sukatani Jami'il Aulia'il Wali Adim Ahli Badar Ahli Uhud Ahli Baqi Lima Alam Mekah wal Madinah Fil Jawa wal Madura fi alam ulama seluruh para wali-walinya Allah bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Khususan orang tuanya masing-masing, mertuanya, guru-gurunya masing-masing yang ada maupun yang telah tiada, semoga sama dapat ampunan dari Allah. Amin. Paling beruntung ya punya mantu jamaah manakib. Mertua juga didoain tiap minggu. Amin. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Betul apa enggak? Yang lebih beruntung lagi orang tuanya didoakan setiap pengajian. Maka semoga anak-anak jamaah manakib kedepannya diistiqomahkan oleh Allah. Ya Allah. Saya dan jamaah juga dijaga keistiqomahannya oleh Allah. Karena istiqomah itu berat, nggak ringan, nggak gampang.
Jika Allah berkehendak kita bisa, jika Allah tidak berkehendak maka tidak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Istiqomah itu adalah hidayah dari Allah. Kita bisa berencana ingin istiqomah, namun jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan pernah bisa. Seperti 2 bulan yang lalu atau 3 bulan sempat terhenti pengajian. 2 bulan ya, 2 bulan karena Allah tidak menghendaki. Alhamdulillah masih tetap berjalan kalau soal pengajiannya. Memang tidak istiqomah jamaahnya, tapi pengajiannya tetap istiqomah walaupun dengan cara live streaming. Dan masih ada juga yang istiqomah juga datang. Alhamdulillah. Bahkan anak-anak pejuang juga kan hari biasa pun tetap masih kumpul-kumpul di tempat ini. Setiap malam Selasa dan malam Jumat. Maka semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Bagus yang kayak gitu. Daripada sore-sore tidur di rumah, lebih baik kumpul-kumpul. Yang penting kumpulnya kumpul manfaat, menceritakan kuasa Allah, menambah-nambah keyakinan kepada Allah. Betul apa enggak? Jangan kumpul cuma ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, nggak ada manfaatnya. Ceritakanlah tentang kuasa Allah, ceritakanlah agar tambah yakin kepada Allah, tentang cinta kepada Allah, cintanya para ulama kepada Allah, istiqomahnya para ulama, biar kita yang bercerita dan yang mendengar cerita kecipratan barokahnya. Betul apa enggak? Orang bisa itu kan karena terbiasa. Orang itu mencoba karena pernah mendengar atau melihatnya. Apa yang bisa dicoba kalau nggak pernah mendengar ataupun melihat? Maka oleh karena itu banyak-banyaklah dengar cerita tentang riwayat para wali-walinya Allah, riwayat para ulama-ulamanya Allah. Maka lewat mendengar itu mudah-mudahan bisa menjadi awal buat kita dicintai oleh Allah. Khususan Fatihah ya, orang tua, mertua, guru yang ada maupun yang telah tiada sama dapat ampunan dari Allah. Yang telah tiada diluaskan alam barzahnya, diaku sebagai satrinya Syabdul Qadir Jilani, diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah. Yang masih ada tambah sehat, panjang umur. Orang tua saya, orang tua jamaah ya, semoga doanya dimustajabkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Khususan juga minta Fatihah buat keluarga besar Al-Baghdadi, keluarga besar Jamaah Manaqib, masing-masing keluarganya, masing-masing almarhum almarhumanya, anak dan keturunannya, semuanya semoga selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Dijaga oleh Allah. Amin. Karena orang tua punya harapan yang sama, kepingin anaknya di masa depan jadi orang sukses. Amin. Manfaat buat orang lain. Amin. Manfaat buat agama. Amin. Manfaat buat bangsa dan negaranya. Semoga anak-anak jamaah yang selalu istiqomah dibawa ke pengajian diangkat derajatnya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan tuh bagus minta Fatihah khusus buat orang tua kita, guru kita yang kita cintai bersama, yang selalu kita rindukan, yang kita butuhkan fituah-fituahnya, wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya. Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah beserta dengan ummi-ummi, putra-putri, menantu dan cucunya beliau serta seluruh santri Al-Baghdadi, alumni santri Al-Baghdadi semuanya tanpa terkecuali ya, Abah tambah sehat panjang umur. Doanya Abah ditambahkan mustajab oleh Allah, dan apa yang Abah rencanakan selalu disukseskan oleh Allah. Semoga
para santri, jamaah, semua orang-orang yang cinta beliau menjadi penyambung lidah tentang keimanan kepada Allah, menjadi panjang tangan untuk menyampaikan tentang keagungan Allah, yaitu jamaah manakib. Semuanya di segala penjuru, di setiap wilayah, di malam apa saja rutinitasnya, imam-imam manakib selalu diberikan kebarokahan oleh Allah. Jamaah yang datang ke tempatnya ikut zikir bersamanya, pulang kabul hajat, kabul maksud, tambah keimanan, tambah keyakinan, tambah ketawakalan kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga Fatihah khusus untuk Indonesia, negara kita tercinta. Para pemimpin-pemimpinnya, baik dari tingkat RT sampai ke presiden, instansinya, baik Polri-nya, TNI-nya, semuanya selalu berada dalam lindungan Allah. Indonesia dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Li sahibil hajat ana wa antum. Yuk minta kepada Allah masing-masing. Lepas dulu urusan dunianya. Jangan sudah menghadap ke Allah masih ngurusin urusan dunia. Lepas dulu, tinggalkan dulu. Jangan buat Allah kecewa. Jangan buat Allah tersinggung. Betul? Yuk kita benar-benar yang yakin benar ke Allah. Karena tidak ada yang bisa bela saya dan kalian semuanya. Nggak ada yang bisa melancarkan, nggak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah. Li sahibil hajat ana wa antum bi barakati wa karamati sultanin aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidznillah waridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi ilahi ilmuka kafir an su'ali ikfini bihaqqil fatihati su'alan wa karamika kafir anil maqali akrimni bihaqqil fatihati maqalan wa hasil ma fi domiri. Maulana ya Maulana ya sami du'ana bi hormat Nabi Muhammad la bil barakah wal karamat Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La yakin ke Allah? Kepada usaha saja kita yakin, kenapa kita tidak tambah yakin kepada Allah? Kepada pekerjaan aja kita yakin, masa sih ke Allah ragu? Ayo bareng-bareng kita tadahkan tangan kita, sertakan keyakinan yang hakul yakin kepada Allah. Apapun masalahmu, apapun keinginanmu, apapun harapanmu, Allah kuasa mengabulkan semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Allahumma ya Allah bi barakatil ustadina. Allahumma ya Allah bi barakati karamati Syekhina Bahyai Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma ya Allah bi barakati karamati Sultanin Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Allahumma ya Allah bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi idnillah waridallah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun fantazir
wajibur qalbanan munkasir wajma' samnanan mudasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfina ya kafi anabdukal muftaqir kafa bilai nasira inna syirka ladul munhadir wa man yuridul mandil ibad faquti adabir kamilatina dolam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni Allahumma nawwir qulubana binurihi hidayatuka kamar ardun samsika abadan abada ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbi, di tempat ini setiap malam Sabtu kami istiqomah zikir kepada Engkau dengan penuh kesadaran. Kami matur malam hari ini ya Allah, kami semua yang bersimpuh malam hari ini adalah hamba-hambamu yang tidak punya daya dan upaya, tidak punya kemampuan apa-apa. Kami sangatlah butuh kepada Engkau ya Allah. Dalam menata rumah tangga kami tidak punya kemampuan. Dalam usaha mencari rezeki untuk nafkah anak istri kami tak punya kemampuan. Dalam menggapai harapan dan keinginan kami tak punya kemampuan. Maka hanya Engkaulah yang memiliki kemampuan ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, turunkanlah semua atas apa yang diharapkan oleh jamaah manaqib. Cipratilah kepada kami barokah karomah para aulia Allah, kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada ulama, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada wali-walinya. Maka tolong ya Allah, hendaknya Engkau berkenan menciprati kepada kami yang bersimpuh malam hari ini. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, bicara harapan, kami semua yang duduk malam hari ini punya harapan. Orang tua punya harapan kepada anak, anak punya harapan untuk orang tuanya, suami punya harapan untuk istrinya, istri juga punya harapan untuk suaminya. Bagaimana mungkin harapan kami bisa terwujud ya Allah jika Engkau tidak menghendaki? Maka harapan sebesar apapun, semustahil apapun, jika Engkau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit bagi Engkau ya Allah. Yang punya masalah hutang piutang, harapannya satu ya Allah, agar terlunas hutangnya. Maka Engkau kuasa memberikan jalan keluarnya. Yang punya rumah tangga, harapannya sangat ringan ya Allah, hanya ingin harmonis dalam rumah tangganya, dan Engkau kuasa mewujudkan dan mengabulkannya. Yang punya harapan untuk bermanfaat buat orang sekitarnya, mencetak satu buah sejarah dalam hidupnya ya Allah, kami, harapan kami bawa kepada Engkau malam hari ini. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkaulah yang mampu mewujudkan harapan dan impian kami. Allahumma barik lana ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimal hikmi bis solihin, wa huwa rauful ladhi bin rizqul asir, wa qurjal haq wa jahaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa nazkur qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yadullimina illa khasyara. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma sallimna jama' manaqib, sallimna imam-imam manaqib, saudara-saudara kami imam-imam manaqib yang telah mendahului kami ya Allah, Kau kumpulkan bersama dengan Sultanin Aulia Syabdul Qadir Jilani, Ustaz Batu Suryanto, Ustaz Ahmad Usyairi, Ustaz Tumin Mustafa. Beliau adalah orang-orang yang cinta dengan Syabdul Qadir Jilani, cinta dengan baginda Rasul, cinta kepada Engkau ya Allah. Kumpulkan bersama dengan aulia-auliamu sebagai santrinya Syabdul Qadir Jilani, umatnya baginda Rasulullah. Allahumma sallimna keluarga besar Al-Baghdadi,
Salimna keluarga besar Jamaah Manaqib. Salimna Indonesia. Salimna Indonesia. Salimna Indonesia. Salimna, salimna, salimna min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ufawidu amrillah innallaha basyirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ya jal jalal wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hormati nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Air yang dibawa dijadikan air barokah. Ya, saya minta Fatihah, jangan bubar dulu, saya minta Fatihah. Yang hamil-hamil lahir gampang selamat. Amin. Selamat ibunya, selamat jabang bayinya. Amin. Saya minta Fatihah jamaah ya. Khusus buat keponakan saya Novia Erviana, lahir gampang selamat. Amin. Selamat ibunya, selamat jabang bayinya. Amin. Jadi keturunan yang soleh ataupun soleha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Pulang dari tempat ini semua bawa barokah. Kabul maksud, kabul hajat, yang sakit sembuh. Yang punya bisnis semoga dibaguskan hasilnya oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma nanti aja kita salaman minggu depan ya. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Terima kasih semua ya. Sehat semuanya.